Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. sudah bersuci atau belum. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali rasanya di kesempatan kali ini kita bisa kembali bersua, kita bisa kembali berjumpa di salah satu acara favorit kita, acara Fatwa TV, yaitu program live interaktif Menjaga Iman. Di kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Ustadz Dr. Iqbal Gunawan yang berada di Maros. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Wabarakatuh. Ahlan Ustadz. Ahlan wa sahlan. Afwan agak sedikit terlambat di kesempatan kali ini Ustadz. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, semoga Ustadz dan tim di Maros sana senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin wa iyyakum. Kami sampaikan jazakumullah khairan atas kesediaan waktu dan kesempatan yang Ustadz berikan kepada Fatwa TV sehingga bisa hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Ya. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, selama kurang lebih 1 jam ke depan kami membuka kesempatan kepada Anda semua untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui yang pertama call WA yaitu 0821 706087. Biar mudah, Anda bisa menyimpan terlebih dahulu nomor ini 0821 706027. Atau Anda juga bisa menelpon melalui telepon satelit yaitu di nomor 0331 544 6087. Baik, untuk menyingkat waktu sebelum kita masuki tanya jawab, kita persilakan terlebih dahulu Ustadz untuk memberikan nasihatnya untuk kita semua. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'alukal huda wassadad. Pemirsa Fatwa TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, karunia, hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua. Juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ayyun nasi afdal. Pernah Rasulullah alaihi salatu wasallam ditanya siapa manusia yang paling baik, yang paling mulia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu makhmumil qalbi saduqil lisan. Semua yang makhmumil qalb, yang memiliki hati yang makhmum dan lisannya jujur. Para sahabat mengatakan, saduqul lisan na'rifuhu. Orang yang jujur, orang yang lisannya jujur, kami semua mengenalnya. Tapi apa maksud Anda wahai Rasulullah mengatakan makhmumil qalb? Siapa itu makhmumil qalb? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, huwa taqiyyun naqi, la isma fihi, wala baghya, wala ghilla, wala hasad. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, makhmumil qalb adalah orang yang bertakwa, orang yang suci, orang yang tidak berdosa, orang yang tidak melampaui batas, orang yang di hatinya tidak ada rasa dengki dan tidak ada rasa hasad. Jadi dalam hadis yang mulia ini, sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang siapakah orang terbaik, menunjukkan bahwasanya keimanan kita itu bertingkat-tingkat, ya. Dan kita tentu temanya adalah menjaga iman, dan kita ingin sampai kepada
tingkatan iman yang paling tinggi yaitu tingkatan ihsan. Dan untuk mencapai tingkatan tersebut di antara kiat yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yaitu agar kita selalu menjaga dan memeriksa dua anggota badan kita yaitu hati dan lisan. Kalau hati ini sudah jelas ya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Di dalam jasad kita ini ada segumpal daging yang jika baik maka baik anggota badan yang lain dan jika rusak maka rusak anggota badan yang lain. Yang kedua, kita harus selalu menjaga lisan kita. Nah, tidak akan lurus iman seseorang sampai lurus hatinya. Dan tidak akan lurus hatinya sampai lurus lisannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menjaga berkata baik atau diam. Jadi dua anggota badan ini kalau kita selalu memeriksanya, selalu memperhatikan, selalu menjaga, memperbaiki, membersihkan, maka kita akan sampai ke derajat iman yang paling tinggi. Ya, kita harus membersihkan hati kita dari penyakit syirik, penyakit bid'ah, penyakit riya, penyakit ujub, bangga diri, sombong, iri, dengki. Ya, juga lisan kita, ya, berusaha untuk tidak mengucapkan kecuali kata-kata yang baik. Jika dua anggota badan ini bisa kita jaga, ya, bisa kita perbaiki, maka kita akan selamat. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu ketika kalian melihat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, manusia saling berlomba-lomba untuk mengumpulkan dinar dan dirham, maka cukup bagi kalian untuk menjaga kalimat-kalimat ini, yaitu Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusydi wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa. Dalam hadis atau doa yang agung ini, Nabi menganjurkan kita untuk sering berdoa untuk meminta keselamatan hati dan lisan yang jujur. Qalban salima wa lisanan sadiqa. Ya, dua anggota badan ini, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, berusaha untuk selalu kita jaga, kita bersihkan, kita perbaiki, kita perhatikan ya ucapan kita, karena lisan itu menunjukkan apa yang ada di dalam hati. Dan dua anggota badan ini adalah panglima dan pemimpin bagi anggota-anggota badan yang lain. Maka ya siapapun yang ingin berusaha untuk selalu menjaga imannya, meningkatkan imannya, adalah dengan cara menjaga dua anggota badan ini. Barakallahu fiikum. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat yang diberikan. Bahwasanya kita harus senantiasa berusaha untuk menjaga hati dan lisan kita ya Ustaz ya. Iya, dua anggota badan. Siap, semoga Allah memperbaiki lisan dan hati kita Ustaz. Amin, amin. Baik pemirsa Fatwa TV, kami sudah membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Anda bisa bertanya langsung melalui nomor 0821 706087. Dan sudah ada penelpon yang masuk Ustaz. Kita sapa terlebih dahulu Umu Yodi dari Pekanbaru. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan. Silakan Ibu pertanyaannya. Iya baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini Ustaz. Ana hobi menulis. Dalam tulisan Ana sering dalam bahasa Inggris. Terus kalau seandainya Ana menyebut Allah sebagai he atau him, apakah itu salah Ustaz? Baik, cukup. Terus Yodi. kalau seandainya satu Artinya lagi. dia kan? Him, maksudnya dia ya? Iya, dia. Di situ, kata ganti. Dia. Iya. Ya, Bolehkah seperti itu Ustaz? baik. Ya. Cukup Mu Yodi. Nah, iya. Terus iya, oke. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang bagus dan juga kegiatan yang dilakukan oleh yang penanya ini baik ya, menulis bahasa Inggris. Kalau yang dimaksud adalah mengajak kepada kebaikan ya, berdakwah ya, ini tentu semakin baik lagi karena banyak dari orang-orang yang non muslim mereka hanya pandai bahasa Inggris. Jadi ini salah satu yang bisa kita gunakan untuk berdakwah dengan menulis ya artikel-artikel yang bermanfaat dengan
bahasa yang dipahami oleh banyak non-muslim ya. Semoga dengan hal tersebut mereka tertarik masuk Islam. Tentunya ya kata ganti dia ini juga dalam bahasa Arab juga ada ya. Kalau itu artinya dia ya dalam bahasa Inggris maka tentunya dibolehkan. Sama dengan bahasa Arab yang juga atau dalam bahasa Indonesia juga kita menggunakan kata ganti dia ya, dia yang maha kuasa ya. Jadi boleh saja kita menyebut ya Allah atau dengan kata ganti baik dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa-bahasa yang lainnya. Dan tentunya ketika kita menyebutkannya dengan tambahan Ta'ala, Azza wa Jalla dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Selanjutnya Ustaz, kita beralih ke telepon kedua, telah tersambung dengan Ibu Nahdia di Tangsel atau Tangerang Selatan. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV, Ibu Nahdia. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. silakan satu pertanyaan untuk Ustadz Ibu. Baik, Ustadz izin bertanya Ustadz. Kalau silakan. di budaya Betawi mungkin ya, kalau di kebiasaan orang Betawi itu jika ada keluarganya yang meninggal, maka tetangga-tetangganya pada sholat di masjid, sholat jenazah. Setelah itu para para tetangga yang ikut sholat jenazah ini kan beras sembako lah Ustadz, 5 kilo gitu, beras dari yang berkabung tersebut Ustadz, keluarga yang berkabung. Atau selain beras ada juga nasi bok gitu Ustadz, nasi makanan lauk pauk yang udah mateng gitu. Tapi diberinya biasanya saat 7 harian, di malam hari langsung diantar-antar ke rumah-rumah gitu Ustaz. Hukumnya yang ngasih dari yang memakan, berkabung. betul, dari yang berkabung itu memang sudah menyiapkan Iya. untuk tetangga-tetangga yang hadir saat sholat jenazah atau tidak hadir pun, misalkan mungkin masih sisa makanannya itu dibagi ke tetangga-tetangga. Itu bagaimana ya hukumnya Ustadz ya? Apakah itu dosa? Lalu kalau mau dibuang kan takut mubazir ya Ustadz. Itu hukumnya sebaiknya bagaimana jalan tengahnya ya Ustadz ya? Iya. Apakah dimakan atau dibuang itu? Jazakallahu khairan. Oh, iya. Baik, cukup Ibu ya. Ya tentunya ini terbalik ya dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat Ja'far meninggal, Nabi SAW menyuruh kepada kaum muslimin atau tetangga-tetangganya untuk membuatkan makanan untuk keluarga yang berkabung. Jadi ya keluarga yang berkabung jangan ditambah lagi kesulitannya dengan ya harus membuat makanan atau membeli makanan untuk orang-orang yang mensolati. Tapi kitalah yang seharusnya membuat makanan untuk mereka. Tapi pertanyaannya kalau ya sudah terjadi dan makanan yang dibawakan ke kita, tentunya zat makanannya itu tidak haram. Ya, sebagaimana perayaan-perayaan yang tidak ada sunnahnya yang lain, ya selama itu bukan sembelihan yang disembeli untuk selain Allah, ya disembeli untuk umpamanya jin atau untuk kuburan, maka jelas tidak boleh. Tapi makanan-makanan yang zatnya halal tapi dihidangkan untuk acara-acara yang tidak dianjurkan, maka ini ya pendapat yang lebih kuat insya Allah boleh dimakan, ya, boleh dimakan dan tidak harus dibuang. Dan tentunya kita berusaha untuk menasihati yang memberi bahwasanya acara ini tidak syar'i, tidak mendatangi juga, tapi kalau makan itu dibawakan ke rumah kita, maka ya kalau memang kita tidak ingin atau tidak membutuhkan, maka kita bisa hadiahkan kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan, orang-orang yang di jalanan, pengemis dan yang lainnya. Dan kalaupun kita makan karena khawatir mubazir, karena zatnya itu tidak haram, maka boleh dimakan. Tapi bukan berarti kita setuju dengan perbuatan tersebut. Tapi ya karena zatnya itu tidak haram, maka dibolehkan untuk dimakan. Bukan kita menyetujui acara yang tidak ada perintahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang diberikan. Semoga bisa dipahami oleh Ibu Nahdia di Tangsel dan kita semua. Baik Ustaz, kita beralih ke pertanyaan yang telah masuk ke dewanfatwa.com Ustaz. Pertanyaan pertama dari saudara kita Abu Ibrahim di Bandung, Jawa Barat. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, sahabat saya menolak hadiah dari saya 3 kali berturut-turut. Alasannya dia tidak ingin bergantung kepada makhluk.
padahal saya memberikannya hanya karena mencintainya karena Allah insya Allah. Kini saya sakit hati Ustadz. Apa nasihatnya Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, tentunya ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan tahadu tahabu, hendaklah kalian saling memberi hadiah yang menjadikan kalian saling mencintai. Karena di antara sebab tumbuhnya kecintaan di antara kaum muslimin yaitu dengan saling memberi hadiah, bertukar hadiah. Jadi sebenarnya tidak sepantasnya untuk menolak apalagi sampai berkali-kali, ya. Maka tentunya dinasihati bahwasanya ini tidak termasuk ya bergantung kepada makhluk ya. Saya senang bahkan kalau kita tahu saudara kita senang kalau kita terima hadiahnya, maka ini termasuk amalan yang mempunyai pahala yang besar karena itu memasukkan kebahagiaan kepada saudara muslim. Jadi mungkin dia terlalu berlebihan dalam memahami atau mungkin takut memberatkan dan lain sebagainya, maka kita nasihati dia bahwasanya saya senang dengan, atau mungkin bisa diganti dengan cara yang lain, mungkin yang nggak enak sama kita, mungkin bisa lewat orang lain memberikannya ya. Jadi dan doakan juga terus kebaikan, dan kalau memang dia tetap seperti itu maka cukup ya, jangan sampai kita berburuk sangka kepada dia ya, cukup kita doakan saja dan berusaha untuk menasihati dia bahwasanya ya saling memberi hadiah itu perintah Nabi SAW. Kalau Nabi menyuruh kita untuk memberi hadiah, berarti kan tidak boleh kita menolak hadiah. Ya apalagi kalau memang dibutuhkan. Atau kalau memang dia tidak butuhkan, ya dia bisa saja memberikan hadiah itu kepada yang lain. Ya. Jadi intinya sabar, terus menjalin hubungan baik, bersangka baik kepada saudaranya, doakan kebaikan. Karena di antara hal yang paling baik yang kita berikan kepada saudara kita yaitu kita doakan ya ketika dia tidak tahu ya, doaul mukmin bi dhahril ghaib ya, di belakangnya. Semoga Allah Subhanahu memberikannya kecukupan, memberikannya keberkahan hidup ya, dan tidak perlu ya, merusak hubungan hanya gara-gara dia menolak hadiah. Barakallahu fiik. Amin. Jazakumullah khairan Ustaz. Semoga saudara kita Abu Ibrahim dan juga sahabatnya menyimak acara ini Ustaz. Baik pemirsa Fatwa TV, kita masih ada waktu, kita masih di separuh perjalanan. Saat ini Anda masih menyaksikan live interaktif Menjaga Iman bersama Ustadz Dr. Iqbal Gunawan. Beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz melalui telepon WhatsApp yaitu di nomor 0821 706087. Biar mudah, Bapak Ibu pemirsa Fatwa TV bisa menyimpannya terlebih dahulu. 0821 706087. Atau Anda juga bisa menelpon melalui line telepon di nomor 0331 544 6087. Baik Ustadz, sambil menunggu penelpon selanjutnya Ustadz, kita masih melanjutkan pertanyaan yang telah masuk ke dewanfatwa.com Ustadz. Pertanyaan selanjutnya dari saudara kita di Nusa Tenggara Timur, Bapak Wahyu. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Kalau seorang pernah bernadar jika istrinya hamil nanti maka akan berpuasa nadar 3 hari. Lalu selang 3 bulan saat istrinya hamil baru 1 minggu mengalami keguguran. Apakah saya tetap wajib melaksanakan puasa nadar tadi Ustadz? Silakan Ustadz. Wallahu ta'ala alam. Coba nanti ditanya ke Ustadz yang lain ini. Baik Ustadz. Saudara Wahyu di Nusa Tenggara Timur, Bapak bisa bertanya langsung ke Ustadz yang lain. Insya Allah nanti malam ada program live interaktif Keimanan Doa dan Dzikir bersama Ustadz Muhammad Nur Iksan. Anda bisa menelpon langsung, bertanya langsung kepada beliau. Selanjutnya Ustadz, kita lanjutkan ke penanya selanjutnya yaitu Saudara Nur Fizal Ustadz di Aceh Loksmawe. Assalamualaikum, semoga Ustadz dan tim dakwah selalu Allah jaga dalam kebaikan. Saya Nur Fizal dari Loksmawe Aceh Ustadz. Afwan izin bertanya, apa hukumnya mencantumkan logo yang mengandung salib di sertifikat, flyer, brosur, spanduk dan web sekolah? Jazakumullah khairan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah juga menjaga yang bertanya. Ya tentunya lambang-lambang, syiar-syiar non muslim, orang-orang kafir ini tidak pantas untuk kita jadikan ya logo juga atau kita tempatkan di tempat-tempat yang terlihat ataupun tidak terlihat ya, karena itu adalah syiar bagi
non-muslim, orang-orang kafir, penyembah selain Allah Azza wa Jalla, maka tidak boleh, dan ini suatu yang haram ya. Selama bisa dihindari maka kita hindari ya. Kalau tidak bisa dihindari maka tentunya kita bertakwa kepada Allah semampu kita. Jadi ya tidak boleh mencantumkan logo tersebut, dan berusaha mungkin untuk dihindari dan tidak digunakan. Barakallah. Baik, jazakumullah Ustadz, berarti tidak boleh Ustadz ya menggunakannya. Sebaik berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari untuk menggunakannya Ustadz ya. Baik. Selanjutnya Ustadz, kita masih dari meja redaksi dewanfatwa.com Ustadz. Kali ini datang dari saudara kita di Lampung, Bapak Aan Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, bolehkah beramal tetapi dalam hati lillahi ta'ala meniatkan untuk orang lain, misalnya untuk orang tua? Jazakumullah khairan Ustaz atas pencerahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada beberapa amalan yang disepakati ulama boleh kita hadiahkan ya, seperti umroh, haji, ya, sedekah. Jika kita niatkan dalam hati kita untuk orang tua kita, maka tidak harus dilafatkan ya. Ketika umroh atau haji maka dianjurkan memang untuk mengucapkan labbaik Allahumma umratan an ya, disebutkan namanya atau ibu saya. Sedekah juga ya sebaiknya kita sebutkan, tapi itu tidak menjadi syarat, bahwasanya ketika tidak disebutkan maka tidak sampai atau tidak sah ya. Jadi bukan syarat kalau ketika kita ingin menghadiahkan pahala ya, seperti sedekah tadi, haji, umroh ya untuk orang lain. Sebagian ulama juga membolehkan bacaan Al-Qur'an ya, meskipun ini ya kuat ya khilafnya di antara para ulama. Dan tentunya seperti sholat maka tidak sampai ya, tidak boleh kita niatkan sholat untuk orang lain ya. Puasa sebagian ada yang jika itu puasa nadar ya. Jadi apa yang disepakati seperti haji, umroh atau sedekah ya, ini tidak harus diucapkan, dan insya Allah pahalanya tetap sampai meskipun diniatkannya hanya di dalam hati. Barakallahu. Baik, jazakumullah Ustaz. Maaf Ustaz, sedikit menanggapi, berarti bahwasanya sebenarnya hukum asal ibadah itu pahalanya untuk diri sendiri Ustaz ya, bukan untuk orang lain Ustaz ya. Iya. Kecuali beberapa tadi yang sudah disepakati ada beberapa Ustaz ya. Memang dibolehkan oleh para ulama, dan memang ini masalah khilafiyah ya, di antara para ulama. Sebagian mengatakan ya semua amalan itu bisa diniatkan untuk orang lain. Tapi yang lebih kuat yaitu yang datang nas-nas dari Nabi SAW ya, seperti tadi haji, umroh, ya sedekah untuk orang-orang yang sudah meninggal. Dan yang paling baik apa yang disebut oleh Nabi SAW, doa ya. Karena jika seorang sudah meninggal maka terputus amalannya kecuali 3 ya, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh untuk orang tuanya. Jadi amalan doa inilah yang terbaik yang kita berikan kepada orang-orang yang sudah meninggal atau orang lain yang kita ingin memberikan kebaikan kepada mereka. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang diberikan. Semoga saudara kita Bapak Aan Handika di Lampung bisa mendengar fatwa ini. Baik pemirsa Fatwa TV, kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz di program live interaktif Menjaga Iman. Anda bisa bertanya masalah keimanan terkait rukun iman dan sebagainya. Anda insya Allah masih ada kesempatan selama kurang lebih 25 menit lagi Ustaz, insya Allah. Silakan bagi Anda yang mau bertanya. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan yang sudah masuk ke dewanfatwa.com Ustaz. Pertanyaan dari saudara Muhammad Rozan Azami Syauki, namanya panjang banget ini Ustaz, di Kota Batu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara kita untuk tetap berpegang teguh kepada manhaj salaf Ustadz? Silakan Ustadz. Berpegang teguh kepada keimanan, keislaman secara umum ya, adalah dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka yang memperkuat iman kita yaitu dengan banyak berdoa, tentu dengan menjaga kewajiban-kewajiban, terutama salat 5 waktu bagi laki-laki berjamaah di masjid. Kemudian menjaga zikir-zikir kita ya. Zikir pagi, zikir petang, zikir sebelum tidur.
rutinkan atau mendisiplinkan baca Al-Quran ya, sebanyak mungkin yang kita mampu ya, dalam sehari 1 juz atau setengah juz, tapi secara rutin dan tidak kita tinggalkan kecuali ya dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan. Ya, kemudian tentunya yang paling penting berteman dan bergaul dengan orang-orang soleh, ya, menghadiri majelis ilmu, ya, juga secara rutin, ya, secara rutin menghadiri majelis ilmu, ya. Kemudian berteman dengan orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, berusaha menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, tidak mendengarkan ya syubhat-syubhat, tidak bergaul dengan orang-orang yang punya akidah yang menyimpang. Nah, ini semua adalah kiat-kiat ya agar kita selalu berpegang teguh di atas sunnah Nabi SAW, di atas akidah yang benar dan di atas iman dan Islam. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ternyata banyak juga Ustadz ya apa yang harus dilakukan. Semoga kita bisa mengamalkannya Ustadz. Amin, amin. Baik Ustadz, ke pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Bekasi Ustadz. Beliau tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah seorang telah kafir jika ia bercanda sewaktu hewan peliharaannya agresif dan ia pun mulai bercanda dengan menirukan seseorang yang sedang meruqyah Ustadz? Ya, sebenarnya meruqyah binatang atau apa saja itu bukan sesuatu yang pantas jadikan candaan, karena ya meruqyah apalagi hewan ya itu termasuk yang boleh untuk diruqyah. Bahkan sebagian ulama kita mengatakan benda mati pun itu bisa diruqyah. Jadi jangan dijadikan bahan candaan ya. Dia mungkin menyangka bahwasanya ya yang diruqyah itu hanya manusia yang sakit, tidak ya. Jadi hewan pun ketika sakit mungkin saja ya atau bermanfaat ruqyah itu bagi mereka. Ya, meruqyah binatang, meruqyah bahkan meruqyah benda mati sebagian ulama membolehkan ya ketika lagi error ya. Maka intinya ya tidak boleh kita bermudah-mudahan apalagi ya menjadikan bahan candaan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW ya. Tentunya untuk langsung memvonis kafir atau tidak ini perkara yang tidak mudah ya. Tapi intinya ya, kalau itu perkara yang membahayakan agama kita, iman kita, akidah kita, maka sejauh mungkin harus kita tinggalkan ya. Jangan bermain-main. Silahkan bermain-main, tapi jangan bermain-main dengan agama kita. Ya, silahkan bercanda, tapi jangan bercanda dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi, dengan ya syiar-syiar Islam yang jelas. Karena ya ini bisa menghilangkan keimanan kita dan bisa mengeluarkan kita dari agama Islam. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Subhanallah, ternyata bercanda aja bisa, kalau tidak tahu tuh bisa menjerumuskan seorang ke dalam kekufuran Ustaz ya. Iya. Masya Allah, subhanallah. Baik Ustaz, ke penanya selanjutnya Ustaz, dari saudara kita di Jawa Tengah, Boyolali, dari Ibu Isna Uswatun Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimanakah caranya mengajak keluarga untuk belajar tauhid? Sudah berusaha diajak mengikuti program kajian tetapi belum mau. Dan bagaimana hukumnya grup WhatsApp yang bercampur antara laki-laki dan perempuan, Ustaz? Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Azza wa Jalla berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, Allah bersumpah demi masa, sungguhnya seluruh manusia benar-benar berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, selalu mengajak kepada kebaikan dan selalu bersabar. Jadi ya syarat kita keluar dari kerugian, pertama kita harus beriman, dan iman itu tentu butuh ilmu. Berdakwah itu butuh ilmu. Tidak cukup modal semangat saja. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia dengan cara hikmah, ya, dengan cara yang bijaksana, dengan nasihat yang baik dan dialog yang terbaik. Ya. Juga Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin." Ya, katakanlah ini jalanku, aku dan orang yang mengikutiku, yaitu yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, ala basirah, ya, di atas ilmu tentang konten yang kita sampaikan, ilmu tentang kondisi orang yang kita dakwahi, dan ilmu tentang metode yang benar dalam berdakwah. Ya, jadi
Tiga perkara ini ya harus kita miliki ketika kita ingin berdakwah. Ya, bagaimana mengetahui apa yang ingin kita sampaikan, kemudian metode yang benar dan kondisi orang yang kita dakwahi, dan tentunya ya butuh kesabaran. Jangan hanya sekali dua kali saja ya tidak terima kemudian kita putus asa. Ya. Tapi seumur hidup, ya sepanjang hidup kita ya tentunya tidak harus setiap hari ya, tapi ya sekali-kali ya, bukan mungkin seminggu sekali atau berapa kali seminggu ya kita posting perkara potongan-potongan video atau artikel-artikel yang bermanfaat atau doa-doa ya. Dengan seperti itu insya Allah ya. Dan juga yang paling penting kita berdoa. Banyak di antara orang ya, kaum muslimin yang ingin mengajak keluarganya untuk mengikuti petunjuk Nabi SAW, tapi lupa untuk mendoakan mereka. Ya. Jadi kiatnya tadi di samping ilmu, hikmah, bijaksana, sabar, ya, dengan doa, ya, perbanyak doa untuk mereka agar diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian bergabung dengan grup WA campur baur, ya, semuanya boleh komen, bahkan kadang bercanda, ria, ya, ini tidak baik untuk tetap berada di grup tersebut. Tapi sebagian grup ya WA itu ditutup, hanya admin, ya. Kemudian juga tidak terjadi komunikasi yang berlebihan atau melampaui batas, maka tidak masalah, ya. Tapi yang paling aman yaitu menyendirikan grup WA akhwat, grup WA ikhwan. Tapi dalam sebagian kondisi ya mungkin memang ya di situ ada pengurus perempuan, pengurus laki-laki, dan jika tadi ya tetap menjaga adab-adab di dalam berkomunikasi, maka insya Allah tidak mengapa, tergantung ya mudarat yang ditimbulkan. Barakallahu fikum. Baik, kami sampaikan jazakumullah khairan kepada Ustadz yang sudah memberikan jawabannya. Semoga saudara kita Ibu Isna di Boyolali bisa mendengar dan menyimak fatwa Ustadz di kesempatan kali ini. Baik pemirsa, Anda masih mempunyai kesempatan untuk bertanya langsung kepada guru kita Ustadz Dr. Iqbal Gunawan di program live interaktif Menjaga Iman. Masih ada sedikit kurang lebih 15 menit waktu yang tersisa. Silakan bisa Anda gunakan kesempatan yang langka ini untuk bisa bertanya langsung kepada guru kita Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan hafidhahullah ta'ala. Baik Ustadz, masih belum ada penelpon ternyata Ustadz. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang sudah masuk ke dewanfatwa.com Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, beliau tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan untuk Ustadz. Ustadz Afan izin bertanya, bagaimana penjelasan tentang tauhid itu dibagi 3? Saya masih belum paham. Apakah ada dalil dalam pembagian ini? Bukankah tauhid itu mengesahkan Allah? Namun kenapa ada pembagian lagi? Syukron, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pembagian ini agar kita mudah untuk memahaminya. Tentunya Nabi SAW tidak pernah berkata kepada para sahabatnya tauhid itu terbagi menjadi 3, ya. Tapi secara umum ya agar kita mudah memahami, ya, makanya ketika para ulama menjelaskan ilmu ya di sebelah ini rukun, ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ya, atau ya penjelasan tentang pembagian-pembagian yang lain, ini termasuk ya membagi tauhid menjadi 3 ini agar mudah kita memahaminya. Adapun dalilnya maka sangat banyak dari Al-Quran, dari ayat-ayat Al-Quran, bahkan surat Al-Fatihah sendiri mengandung ya pembagian tauhid ini, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya berhak disembah, ini tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, dan asma sifat, yaitu mengesahkan Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya intinya ya tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam peribadatan, ya, dalam perbuatannya, juga dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi pembagian itu hanya untuk memudahkan kita memahami tauhid ini, ya, karena orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah mereka mentauhidkan Allah atau sebagian mentauhidkan Allah meskipun juga banyak penyimpangan dalam rububiyah. Mereka meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur alam semesta, menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan, dan ini tidak cukup memasukkan seorang ke dalam agama Islam, ya, sampai mereka beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah, ya. Intinya kita wajib
untuk mengesahkan Allah dalam 3 jenis tauhid ini. Dan ya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka tentunya dia belum bertauhid dengan benar. Jadi pembagian ini adalah agar kita mudah memahami ya tauhid, ya akidah secara umum, ya agar kita, sebagian ulama hanya membagi dua, ya tauhid rububiyah dan asma sifat ini jadikan satu, ya karena tujuannya adalah untuk kita ketahui dan kita yakini. Kita mengetahui bahwasanya Allah yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, ya, dan Allah punya nama-nama dan sifat-sifat yang tentunya sifat-sifat ini tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya, meskipun sebagiannya sama, ya, lafadznya atau namanya seperti mendengar, ya, melihat, Allah punya tangan, Allah turun, ya, Allah tertawa, ya, ini semua, ya, juga makhluk memiliki sifat ini, tapi hanya sama namanya saja. Adapun hakikatnya maka tentu sangat berbeda. Juga tauhid uluhiyah ini adalah tujuan diutusnya para nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus untuk setiap umat seorang rasul agar mereka mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan taghut. Karena tauhid rububiyah yaitu meyakini Allah menciptakan, memberi rezeki, menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan, dan mengatur alam semesta, ini diakui hampir seluruh manusia, ya. Dan ini tidak cukup, ya. Kalau hanya mengakui Allah menciptakan, memberi rezeki, mengatur alam semesta, tapi beribadah kepada selain Allah, menyembah selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, berdoa untuk selain Allah, maka tidak akan sah, ya, tauhid seseorang dan tidak disebut masuk ke dalam agama Islam. Ya. Jadi ini tujuannya agar kita memahami, ya, tauhid ini dan mengetahui perbedaan-perbedaannya, ya, jangan sampai ya kita mengatakan bahwasanya selama seorang meyakini Allah pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, maka dia akan selamat. Ya, tidak cukup. Dia harus mengarahkan dan meniatkan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah. Rukuknya, sujudnya, salatnya, zakatnya, puasanya, nadarnya, ya, sembelihannya, ini semua ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dengan cara ini, ya, juga sebagian kelompok dari kaum muslimin mereka tersesat dalam masalah asma sifat, ya. Sehingga dijelaskan tentang para ulama kita tentang asma sifat ini, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebagian mereka mengingkari semua nama-nama dan sifat Allah. Sebagian menetapkan nama dan mengingkari sifat, semua sifat. Ada lagi yang menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagiannya. Ya, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mereka menetapkan semua sifat yang disebutkan oleh dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya tanpa menyelewengkan, tanpa menolak, tanpa menanyakan bagaimananya. Juga, ya, mereka sangat fokus dalam mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu dalam perkara ibadah. Ya, juga menjelaskan tauhid rububiyah meskipun, ya, kebanyakan manusia mereka meyakini hal ini, ya. Dan untuk mengetahui bahwasanya itu tidak cukup. Tidak cukup jika seorang hanya meyakini Allah pemberi rezeki, menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, tapi, ya, dia berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Itu tidak masukkan seorang ke dalam agama Islam. Jadi fungsinya, ya, para ulama menjelaskan hal ini, membagi hal ini, ya, agar kita lebih, ya, dalam memahami masalah tauhid ini. Tapi jika seorang tidak tahu pembagian ini, tapi dia mengesahkan Allah dalam bahwasanya dia meyakini Allah hanya satu-satunya Allah yang menciptakan, berizki, mengatur alam semesta, menghidupkan, matikan, dia juga serahkan seluruh bentuk ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, sujud, ruku, ya, sembelih, dan semua ibadahnya kepada Allah, dan dia juga tidak menyelewengkan dan menyimpang dalam perkara asma sifat, maka, ya, dia adalah orang yang bertauhid. Barakallahu fikum. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawaban yang diberikan. Berarti sebenarnya tujuan pembagian itu untuk memudahkan ketika Ya. pembelajaran mempelajari, Iya, Ustaz, dan ya. tidak sebagian membagi hanya dua, ya, bagi tiga. Ini yang disebutkan para ulama kita sejak dahulu sebenarnya, bahkan sejak sebelum Syekhul Ibnu Taimiyah itu sudah disebutkan pembagian ini oleh para ulama kita. Juga selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka juga membagi, ya, sebagian tauhid itu menjadi 3 bagian. Tauhid umum, tauhid khusus, dan tauhid khusus dan khusus lagi, lebih khusus lagi, ya. Jadi kelompok-kelompok selain Ahlus Sunnah pun membagi tauhid ini kepada beberapa bagian. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Selanjutnya Ustaz, masih pertanyaan dari website dewanfatwa.com Ustaz. Kali ini dari saudara Pratomo. Ustaz, izin bertanya Ustaz,
Ustadz, apakah perbedaan istilah tauhid dan akidah dan apa persamaannya? Terima kasih Ustadz. Ya, tauhid, akidah, iman, bahkan sunnah ini adalah lafaz-lafaz yang artinya sama ya. Makanya dulu itu buku akidah disebut dengan buku-buku sunnah, As-Sunnah Imam Ahmad, Syarhus Sunnah lil Barbahari, Syarh Ushul Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini As-Sunnah itu akidah juga tauhid. Ini adalah istilah-istilah untuk yaitu tentang keyakinan ya. Tentang rukun iman, karena pembahasan akidah ini terkait rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, takdir baik dan takdir buruk ya. Adapun tauhid ya, ini sebenarnya lebih terkait dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla ya. Cuma karena pembahasan ini memang sangat penting, sangat inti, sehingga tauhid ini juga disebut dengan ilmu akidah ya. Tapi kalau akidah itu lebih luas, karena akidah itu artinya keyakinan sesuatu, karena diambil dari kata aqada yaqidu, yang artinya mengikat. Artinya seorang mengikat hatinya dengan keyakinan tersebut. Dan pembahasan akidah itu adalah pembahasan rukun iman ya, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, hari akhir, takdir baik dan takdir buruk. Dan sebagian ulama memasukkan perkara sikap kepada sahabat Nabi, ya ini bagian dari pembahasan akidah. Nah, kenapa? Karena Syiah, itu kelompok Rafidhah, mereka menyelisih Ahlussunnah dalam perkara ini. Ya. Juga masalah imamah, yaitu kepemimpinan, dimasukkan juga dalam kitab-kitab akidah, karena ya kelompok Khawarij ya dan Mu'tazilah, mereka menyelisih Ahlussunnah dalam sikap kepada penguasa yang zalim. Ya. Ahlussunnah meyakini tidak boleh memberontak kepada mereka, tetap harus taat dan patuh dalam perkara yang bukan maksiat. Adapun Khawarij dan Mu'tazilah, mereka mengatakan wajib untuk memberontak dan menggulingkan pemerintah yang zalim. Ya, pada asalnya pembahasan akidah itu hanya terkait rukun iman ya, yang 6, tapi ya kemudian dimasukkan juga masalah sahabat, masalah imamah dalam rukun dalam akidah. Bahkan sebagian masalah-masalah fikih juga disebutkan oleh para ulama kita dalam kitab akidah, karena terkenal yaitu kelompok menyimpang menyelisih Ahlussunnah dalam masalah fikih tersebut. Jadi intinya ya, akidah itu adalah umum, lebih umum, dan tauhid ini sebenarnya lebih khusus kepada iman kepada Allah. Ya, karena tauhid itu artinya mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Tapi semua rukun iman yang lain itu kembali kepada rukun yang pertama. Karena rukun yang pertama adalah inti dari semua rukun. Tanpa rukun yang pertama maka tidak sah semua rukun-rukun yang lain. Makanya disandarkan kepada rukun yang pertama. Untuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ya. Dan iman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Jadi ya ini sebenarnya suatu yang khusus, tapi yang dimaksud umum ya. Tauhid itu sebenarnya lebih ke iman kepada Allah, rukun yang pertama. Tapi karena pembahasan itulah yang terpenting dan terbesar, sehingga ya disebutkan ilmu akidah itu ilmu tauhid juga. Juga as-sunnah juga ya sering, atau iman ya, masalah iman ya, ini semua adalah nama-nama dari ilmu akidah. Akidah, iman, tauhid, sunnah ya, ini istilah-istilah yang digunakan untuk pembahasan-pembahasan yang terkait dengan rukun iman. Barakallah. Wafiikum barakallah. Baik, berarti akidah itu lebih umum Ustaz ya daripada pembahasan tauhid ya Ustaz ya. Baik Ustaz Afwan, maaf tadi disebutkan bahwasanya ada beberapa perbedaan bahkan dalam masalah fikih terkait akidah Ustaz. Mungkin ada contohnya Ustaz perbedaan? Ya, contohnya membasuh ya, khuf ya. Ini disebutkan oleh ulama kita. Kita meyakini bahwasanya membasuh khuf itu termasuk perkara yang dibolehkan ya bagi musafir 3 hari 3 malam, adapun orang yang mukim itu sehari semalam. Karena kelompok Rafidhah meyakini tidak boleh melakukan hal tersebut. Barakallahu fiik. Baik, syukran Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz, sepertinya masih ada sedikit waktu Ustaz, kita ke pertanyaan terakhir Ustaz ya. Ya, barakallahu. Ini dari saudara kita, saudara Ferry, beliau dari Kota Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya jika orang tua saya, yakni ibu, masih melakukan pengajian ibu-ibu di rumah? Pengajian ini menurut saya jauh dari sunnah. Apa sikap saya sebagai anak? Karena setiap kesempatan pengajian di rumah ibu saya selalu meminta uang. Uang tersebut digunakan untuk masak makanan dan lainnya. Sempat saya nasihatin Ustadz,
karena saya merasa terbebani dengan permintaan uang tersebut yang menurut saya bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, berusaha untuk terus menasihati ibu kita ya. Tentu kegiatan pengajian ini baik ya untuk ibu-ibu, terutama jika di rumah itu lebih baik ya, karena lebih tertutup untuk mereka, sebagaimana sholat juga Nabi SAW mengatakan wa buyutuhunna khairul lahunna, dan rumah itu baik bagi mereka. Maka ya mengadakan pengajian di rumah ini suatu perkara yang baik ya. Tinggal bagaimana ya mungkin ustadz yang diundang atau materi yang disampaikan ini diusahakan sebisa mungkin ya lebih dekat kepada yang kebenaran ya, dengan membaca Al-Quran atau hadis-hadis Nabi dan penjelasan yang benar dari para ulama-ulama kita ya. Dan berusaha untuk tetap mendoakan kedua orang tua kita, mengajak kepada ya yang kita ketahui dari kebenaran, dan tetap membantu orang tua kita dalam perkara-perkara yang tidak ada pelanggarannya ya, dan terus menasihati orang tua kita semoga ya dia mendapat petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Dan intinya jangan sampai ya kita dianggap anak durhaka ya. Jadi dengan cara yang hikmah, dengan cara yang terbaik ya, dan pengajian ini adalah suatu kegiatan yang baik ya, tinggal bagaimana kita berusaha. Mungkin yang diundang adalah ya benar-benar ustadz yang kita yakini ilmu dan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallah. Wafikum barakallah. Semoga saudara kita Ferry di Kalimantan Timur Balikpapan bisa mempraktekkan, mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan kali ini Ustadz. Kami sampaikan jazakumullah khairan kepada Ustadz dan tim di sana yang sudah meluangkan waktu selama kurang lebih 60 menit sehingga bisa menyapa dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Semoga di kesempatan lain, insya Allah pekan depan bisa live lagi Ustadz ya. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz, jazakumullah khairan. Kami izin nutup Ustadz ya. Baik, barakallahu fiik. Baik pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah selama kurang lebih sudah 50-60 menit kita mengikuti acara live interaktif Menjaga Iman bersama Ustadz Dr. Iqbal Gunawan. Maka telah tiba waktunya di penghujung acara ini. Yang pertama, kami mengajak kepada Anda semua untuk berkontribusi di Fatwa TV untuk siar dakwah melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Sekali lagi kami mengajak kepada kaum muslimin dimanapun Anda berada, pemirsa Fatwa TV, para pendengar, bagi Anda yang ingin ikut berkontribusi melalui dakwah Islam di Fatwa TV, Anda bisa menyalurkan donasinya melalui nomor rekening yang telah tertera di layar kaca. Kemudian jangan lupa pemirsa, nanti malam insya Allah kita masih ada live interaktif Keimanan Doa dan Zikir bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafidhahullah Ta'ala. Nanti malam pemirsa, setiap Selasa pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai ketinggalan. Selanjutnya bagi Anda yang ingin mengetahui program-program Fatwa TV, kemudian kegiatan-kegiatan Dewan Fatwa, Anda bisa mengakses www.dewanfatwa.com. Anda buka browser, kemudian ketikkan www.dewanfatwa.com atau www.fatwatv.id. Kemudian bagi Anda yang ingin menyimak kumpulan jawaban yang sudah dijawab oleh para asatidzah kita Dewan Fatwa, Anda jangan lupa juga untuk mengakses website kami di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Silakan Anda bisa manfaatkan. Baik, akhirnya telah sampai kita di ujung acara. Kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, apakah wudhunya batal?